Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Kitab Ihya yang kita baca adalah juz 2 halaman 322, masih tentang kitab Adabis Sama'i wal Wajd. Yang kita bahas pada malam ini adalah al-halatur rabi'ah, yaitu keadaan yang keempat. Yang 1, 2, 3 sudah dibahas sebelumnya. Kondisi yang keempat yaitu sama uman zawazal ahwal wal maqamat. Pendengaran orang yang telah melewati ahwal. Ahwal itu kondisi psikologis seseorang yang sedang merasakan pengalaman-pengalaman rohani. Ya, contoh, dia sedang asik merasakan sholat khusyuk. Dia sedang asik di dalam sholatnya, itu benar-benar sedang menikmati. Ini namanya ahwal. Jadi kondisi spiritual seseorang pada saat melaksanakan sholat, atau dalam konteks lebih umum yaitu kondisi spiritual tentang kesadaran dalam mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Contoh, ketika ngaji diuraikan oleh seorang ustadz atau kiai tentang sabar. Nah, contoh, biasanya kita selalu dinasihati oleh seorang kiai atau guru pada saat memperoleh ujian, kita harus bersabar. Kata sabar ketika diucapkan istilahnya gampang. Ketika kita mendengar seolah-olah gampang. Tapi ketika kita rasakan ternyata sabar itu proses yang berlawanan dengan hawa nafsu. Contoh, misalkan kita maunya yang enak-enak, istilahnya duitnya banyak, semuanya ada gitu. Kemudian dia punya usaha, pengennya semua lancar. Tapi tiba-tiba Allah menghendaki lain. Usahanya gagal, kemudian banyak masalah gitu. Nah, inilah kehendak nafsunya yang pengen enak-enak, dihidangkan sebuah kenyataan, yaitu yang pahit menurut nafsu. Nah, di situ akhirnya mulai merasakan, kehendak saya itu yang enak-enak, tapi dipaksa oleh Allah untuk merasakan kondisi yang pahit menurut nafsu. Nah, disitulah akan terurai yang namanya ilmu sabar. Dan ini disebut ahwal. Makanya ketika dijelaskan soal teori sabar, saya sudah merasakan itu. Karena dia sudah merasakan sabar itu bukan sebatas kata, tapi proses yang dia rasakan dalam bentuk ahwal tadi. Begitu juga syukur. Syukur secara lisan gampang, tapi bagaimana syukur dalam konteks yang hakiki, ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu tidak harus menunggu Allah memberikan limpahan fasilitas, tapi segala kondisi yang ada, kalau kita paham hakikat syukur, itulah yang sesungguhnya syukur. Sekalipun kita diberikan kondisi yang pas-pasan,
Tapi kalau kita sudah paham syukur, ya alhamdulillah masih diberikan anugerah rezeki walaupun pas-pasan. Masih diberikan bisa makan. Nah, lihat tetangga, ya dia nggak bisa makan misalkan. Jadi ada perimbangan. Terus ditambah lagi, alhamdulillah masih sehat. Tetangga duitnya banyak, sakit di rumah sakit terus. Ya. Akhirnya mulailah dia bisa menikmati syukur. Itu yang disebut ahwal. Jadi ahwal itu sudah laku, istilahnya bahasa Jawa itu sudah dirasakan dalam proses rasa dalam kehidupan. Oh, sabar itu ya itu yang dirasakan itu. Tidak sebatas sabar dalam teori yang disampaikan oleh Ustaz. Perih pahit ya iya, karena kita sedang proses menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita pengennya yang enak-enak, tapi Allah mengirimkan yang tidak sesuai dengan nafsu, tentu pahit. Gitu. Apakah ada hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yaitu mendapatkan pencerahan rohani. Inilah yang disebut ahwal. Ya. Kemudian wal makomat. Ya, makomat itu kedudukan. Kedudukan yang dimaksud misalkan tadi seorang salik yang sudah merasakan apa itu sabar dan dirasakan dalam kehidupan nyata dan dia bisa mempraktikkan secara baik. Nah, itulah secara makomat, dia sudah posisi pada makom sabar. Gitu. Jadi ahwal itu proses ketika merasakan, setelah tahapan bisa merasakan, ya istilahnya dia lulus, ya. Nah, inilah dia pada posisi makom sabar. Nah, begitu juga tawakal. Tawakal yang ideal adalah sebagaimana yang diajarkan dalam i'tiqad akidah Asy'ariyah. Usaha dan ikhtiar dulu baru tawakal. Kita boleh punya mimpi, kita boleh punya keinginan. Ya, tapi kita harus sadar. Harus berpasrah diri kepada Allah. Soal keputusan yang terbaik. Bisa jadi ya, keinginan kita Allah memberikan B. Kalau kita punya kepasrahan ya sudah, ini berarti baik menurut Allah. Nah, ini harus kita yakini, kita rasakan. Nah, inilah yang disebut ahwal. Maka pada saat salik sudah merasakan ahwal, makomnya, dia sudah pada makom tawakal. Ini yang disebut ahwal dan makomat. Ini adalah istilahnya dua hal yang saling berkaitan. Itu. Fa'azaba an fahmi ma siwallah. Ya. Fa'azaba maka menjauh an fahmi ma dari pemahaman sesuatu siwallahi selain Allah Ta'ala. Hatta azaba an nafsi sehingga dia menjauh an nafsi dari dirinya, wa ahwaliha dan keadaannya, wa muamalatiha dan muamalahnya. Wa kana kal madhus al ghaid, yaitu sebagaimana orang yang heran, ya, yang ya al ghaid itu yang ya merasakan kondisi yang tidak suka, ya. Fi bahri aini suhud, di dalam lautan pandangan suhud, alladzi yudahi halahu halan niswah, ya, yang sesuai dengan keadaannya ketika melihat kondisi para wanita niswah allati kotokna, yang telah
memotong aidiyahunna, tangannya, fi musahadati jamali Yusuf, pada saat menyaksikan kegandengan Yusuf. Kata dahasnya, sampai dia terpesona, terheran-heran, wasakoto, dan gugur, ya, ihsa sahunna, yaitu ya bagian anggota badannya. Ini kan cerita Yusuf sama Zulaikha. Ketika Yusuf itu dihadirkan, di situ banyak wanita yang terpesona melihat kegandengan Yusuf. Lah, ini ada dua makna. Makna yang pertama, apakah wanita-wanita yang sedang menyaksikan kegandengan Yusuf itu terpesona sebatas ganteng fisiknya Yusuf, atau dia mampu menyaksikan ya dengan syuhud memandang kepada Allah? Ya, tentu ini dua hal yang berbeda. Kalau orang awam yang tidak mengenal ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ketika terpesona dengan kegandengan, ya seperti kegandengan Yusuf tadi, sampai para ibu-ibu ya terpesona, terheran, sampai ya mengupas mangga, tapi ya terkena tangannya, ya sampai di sini tidak menyadari, tidak merasakan sakit, padahal itu memotong tangannya, dikira masih memotong mangga. Lah, kenapa perempuan ini bisa sedemikian dahsyat? Karena dia terpesona melihat wajah gandengnya Yusuf yang mempesona, karena terpesona yang begitu mengendalam sampai tidak terasa bahwa yang dikupas itu tangannya sendiri. Ini salah satu contoh orang yang terpesona dari aspek lahiriah. Lah, para sufi, para pengamal tasawuf, tentu pandangannya beda. Ketika melihat Yusuf, yang dipandang adalah ainus syuhud, yaitu esensi kegantengan Yusuf itu ya sesungguhnya Allah yang menciptakan, yang membuat Yusuf itu ganteng. Maka pandangan orang-orang yang ahli tasawuf, yang muhakkikin, itu terpesonanya bukan wujud fisiknya Yusuf, tapi terpesona kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat, menyaksikan tajalli jamalullah. Nah, jadi dua hal ini tentu ketika disatukan dalam satu forum, ya, yang satu adalah ulama atau salik yang muhakkikin, sedangkan yang satu adalah orang awam. Yang satu muhakkikin, ulama-ulama atau orang yang belajar ilmu tasawuf, dia terpesona melihat kegandengan Yusuf itu karena melihat, menyaksikan tajalli sifat jamal Allah pada diri Yusuf. Jadi Yusuf secara lahiriah nggak kelihatan, yang kelihatan adalah Allah. Sementara ibu-ibu ya terpesona dengan gandengnya Yusuf sebatas lahiriah. Lah, kegandengan yang sebatas lahiriah itu cukup mempesona karena begitu mendalam terpesonanya sampai tangannya ini ya kena pisau pun tidak merasakan. Nah, dua hal ini sebuah perumpamaan ya antara orang yang terpesona sebatas lahiriah pun bisa menyihir sampai demikian dahsyat, bagaimana orang yang terpesona dalam melihat tajalli jamalullah. Itu disinilah perbedaannya antara orang yang paham ilmu hakikat dengan orang awam.
Sama-sama memandang, sama-sama terpesona, tapi kualitasnya beda. Nah, tentu dalam konteks kehidupan yang nyata di dunia ini, ya kita mulai mengikuti jejak ulama-ulama muhakkikin tadi. Ketika melihat objek, yang itu menunjukkan pesona yang luar biasa, apakah dalam wujud rupa. Kalau orang yang paham ilmu hakikat, yang dipandang adalah tajalli jamalullah, bukan terpesona pada wujud fisiknya. Tapi kalau orang awam, sama-sama melotot melihat, nah, dia melototnya terpesona hanya wujud fisik, sehingga ketika terpesona sebatas wujud fisik yang muncul hawa nafsu. Gitu. Nah, maka dijelaskan pandangan pertama, ya, ketika seseorang melihat sesuatu yang indah itu menjadi rahmat karena di pandangan pertama ini belum ada hawa nafsu. Cuma waktunya kan nggak lama. Kemudian dia terus melotot terus misalkan. Ya ini sudah hawa nafsu. Kemudian terus dicolek sama temannya. Kok melotot terus? Kamu jangan seundun sama saya. Saya sedang menyaksikan. Nah ini teori ilmunya pakai ilmu hakikat, tapi sesungguhnya hawa nafsunya yang sedang bermain. Nah di sini harus kita sadari, ya, posisi kita masih salik, lebih baik jujur. Ketika belum mampu syuhud yang sesungguhnya, ya sudah kita menahan pandangan kita. Itu maka ada sebuah cerita, ya, seorang sufi itu ketika menyaksikan kecantikan seorang wanita yang sufi ini memandang tanpa berkedip mata. Kemudian ada murid sama gurunya ini melihat. Murid ini komplain sama gurunya, "Guru, itu bagaimana guru? Itu katanya guru sufi, kok melihat perempuan sampai melotot begitu, nggak sampai berkedip?" Nah, gurunya menyadarkan, ya itu beda kualitas. Kalau kamu yang melotot itu dosa karena masih hawa nafsu. Tapi beliau yang sedang menyaksikan tanpa berkedip, nah, tentu didasari dengan ilmu dan didasari dengan zuk, yaitu tentang tajalli jamalullah. Itu. Maka di sini posisi kita, ya, sebagai salik ini, satu sisi paham teori ilmu ini, satu sisi kita ada hawa nafsu, ya lebih baik kita jujur apa adanya. Sekiranya mampu memandang kepada Allah, ya lakukan, tapi dengan tetap, ya, kondisi terkontrol. Nah, kemudian jangan sampai kita terjebak pada hawa nafsu, yaitu seolah-olah dia menyaksikan Allah dengan pandangan ilmu, tapi sesungguhnya itu hawa nafsunya. Nah, kemudian dinisbatkan, ya, jangan melihat saya sebatas pandangan saya dong, gitu kan. Pandangan saya kan beda dengan kamu. Nah, ini potensi hawa nafsu masuk, kemudian ilmu hakikat dibuat korbannya ini seringkali terjadi pada kebiasaan para salik. Maka lebih baik kita hati-hati, ya, dalam memposisikan itu, tidak terus demonstratif, ya. Demonstratif itu dia istilahnya terang-terangan di depan orang banyak bahwa pandangan saya beda dengan pandangan ente, gitu misalkan. Kemudian dia melihat sesuatu dengan melotot tanpa berkedip. Nah, kalau sudah melibatkan hawa nafsu, ya tentu kualitasnya beda dengan orang yang memandang dengan bi'ainis suhud itu. Nah, inilah sebuah perbedaan antara pandangan orang awam dan pandangan orang yang ahli tasawuf, ahli hakikat. Kualitasnya adalah beda. Begitu juga tentu
tentu di dalam sholatnya, ya sama-sama sholatnya arifin billah, ya dari takbir dia sudah memahami, mengamalkan apa yang disampaikan dalam bidayah. Sementara satu lagi orang yang sholat nampak khusyuk, tapi dia tidak mengenal ilmu tasawuf, ya sholatnya sebatas fikih, bahkan dia nampak pura-pura khusyuk gitu ya. Itu tentu dua kualitas orang yang sholat di hadapan Allah beda. Maka apa yang disampaikan dalam kitab bidayah tadi yang dinilai oleh Allah ternyata kualitasnya gitu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam bidayah dan dalam ihya ini saling terkait dan saling menguatkan gitu. Wa an misli hadhil halah tu'abiru sufiyah bi annahu qad fana an nafsi. Ya, ini perlu dipahami bahwa hadhil halah, kondisi seorang salik tadi yang memandang ya dengan penuh ya pandangan yang menyaksikan tajalli jamalullah ya. Ini adalah seorang salik yang sudah sampai pada tahapan fana, qad faniya an nafsi. Dia telah fana dari dirinya. Sehingga kalau qad faniya an nafsihi, ya ciri-cirinya gampang, tidak muncul keterlibatan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsunya masih dominan, ya bagaimana mungkin bisa qad fana an nafsihi. Wa mahma fani an nafsihi, dan ketika dia fana dari dirinya, fahuwa an ghairihi afna, dari dirinya sendiri dia fana, terlebih dari selainnya lebih fana lagi. Faka'annahu faniya an kulli syai', seolah-olah dia fana dari segala sesuatu, illa anil wahid, kecuali dari yang satu, al-mashhudi, yang disaksikan. Gitu. Maka teorinya ya fana di dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu ya cukup jelas. Orang bisa mencapai fana kalau dia paham tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Kalau dia paham, bisa mengamalkan bahwa tauhid af'al mengesahkan segala perbuatan kembali kepada Allah, tauhid asma mengembalikan semua nama kembali kepada Allah, tauhid sifat mengembalikan semua sifat kepada Allah, tauhid zat mengembalikan zat hanya kepada Allah. Nah, ini tahapan fana ini akan dirasakan. Kemudian disempurnakan dengan suhudul kasroh fil wahdah, yaitu memandang yang banyak itu yaitu wujud alam semesta kepada yang satu yaitu Allah, atau menggunakan suhudul wahdah, memandang Allah fil kasroh, dalam melihat wujud semesta alam. Nah, pandangan suhud ini pandangan yang sifatnya zuk rasa, bukan untuk diucapkan, bukan untuk didemonstrasikan, tapi zuk rasa sebagai rahasia pribadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa faniya andun anis suhud, dan dia fana juga dari suhud. Fa innal qalba aidun idal tafat ila suhud wa ila nafsi bi annahu musyahid faqad ghafala anil mashhud. Jadi kalau hati ya sudah dia berpaling dari melihat yang disaksikan dan juga dari dirinya, berarti dia menyaksikan, bahkan lupa dari yang disaksikan. Itu. Ini teori apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan Syekh Nafis dalam kitab Ad-Durrun Nafis terkait teori fana baqo yang dirasakan oleh para salik. Jadi para salik fana itu ya dirasakan,
Bako itu ya dirasakan, tapi dia paham teorinya. Nah, jangan sampai nggak paham teorinya kemudian merasakan saya fana, saya bako. Itu. Kok kamu begitu? Saya fana kok ngaku-ngaku. Ya ini fana-fanaan itu. Ya, bako kok ngaku. Ya ini ya bako-bakoan karena ini zuk, ini rasa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sufi tidak akan menampakkan apa yang dirasakan, apalagi biar seolah-olah ya dilihat, biar dilihat saya sedang suhud. Nah, itu berarti masih terjebak dengan riya. Nah, itu. Dan orang yang levelnya pada tahapan ini tentu sudah terlepas dari riya. Tapi ini masih riya, ya berarti masih makomnya pada mujahadah melawan hawa nafsu ya. Karena apa? Wal mutaladdid ini dijelaskan. Ini. Fasukron la khabar lahu min syuri. Orang yang mabuk tidak akan menghabarkan apa yang sedang dia rasakan ketika mabuk. Wal mutaladdid, orang yang menikmati, la khabar lahu, tidak akan menyampaikan minat taladdud, dari apa yang dia rasakan kenikmatan itu. Wa innama khabaru min taladdud bihaqat. Maka kabar yang bisa diperoleh tentang orang yang sedang menikmati yaitu ya orang yang sedang merasakan itu. Wa misalu al ilmu bisai, ya sebagaimana orang yang mengetahui tentang sesuatu ya dialah yang mengetahui tentang itu. Jadi jelas bahwa orang yang syukur mabuk dalam ilmu tasawuf hakikat ya hanya dia yang tahu, tidak berupa ucapan verbal. Begitu juga wal mutaladdid, orang yang sedang menikmati anugerah rohaniyah, memperoleh limpahan asrul ilahiyah, ya hanya dia yang merasakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya ini ya menunjukkan bahwa orang yang memiliki basic dari ilmu tasawuf ya itu akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah tasawuf seperti tadi konsep syuhud ya, tidak harus diucapkan secara verbal tapi cukup dirasakan dan dinikmati. Sebagaimana tadi contoh yang disampaikan oleh Imam Ghazali ketika melihat objek ya seperti wujud Yusuf, bagi ibu-ibu terpesona ya sampai tangannya keiris pun tidak merasakan. Ini sebagai ilustrasi gambaran orang yang sedang fana, tapi fananya hanya terpesona aspek lahiriahnya. Tapi para sufi melihat objek lahir senantiasa memandang kepada yang hakiki, yaitu sebagai madhar jamalullah. Tentu dua hal ini kualitasnya beda. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan syuhud ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan dan menikmati syuhud.